Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, yang terhormat Ibu Yusinta Eka Farida SPD MPD selaku dosen Bahasa Indonesia, teman-teman Prodi PAI A8 Unisnu Jepara yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dan dapat menjalankan perintah-perintahnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan ke baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah dan diakui sebagai umatnya. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar pendidikan di dalam Al-Quran. Manusia tanpa ilmu tak ubahnya seekor hewan yang berjalan di atas bumi, tak tahu arti kehidupan dan tak mengerti bagaimana mengartikan kehidupan. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah ilmu. Sehingga perlu kita bahas bagaimana Al-Quran memberikan konsep-konsep pendidikan yang harus kita kelola, yang harus kita cermati dan pelajari. Dan itu termaktub di dalam wahyu yang pertama, pada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Pada kata yang pertama, Iqra, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita semua bahwa transmisi ilmu ataupun transfernya suatu ilmu adalah dengan cara membaca, dengan cara belajar, dan dengan cara memahami. Akan tetapi itu saja tidak cukup. Allah memerintahkan kembali pada lafaz selanjutnya, Bismi Rabbika, yaitu dengan bagaimana seseorang belajar, seseorang memahami suatu perkara, tetapi dengan niat yang baik, dengan landasan hati yang baik, yaitu Bismi Rabbika, dengan menyebut nama Tuhannya, dengan niat memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana niat yang baik ini sehingga ilmu yang telah didapat dapat menuntun seseorang ke jalan yang benar. Tak sedikit kita lihat orang-orang yang pintar, akan tetapi karena niatnya yang salah sehingga justru malah membawa
ke dalam kesesatan. Di dalam Ta'limul Muta'alim diterangkan bahwa niat mencari ilmu yang pertama yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tak yang lain, bukanlah yang lain. Niat yang kedua yaitu menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan menghilangkan kebodohan orang lain. Dan yang ketiga, niat mendirikan dan melestarikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, karena mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan yang telah Allah berikan kepada manusia. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, Iqra bismi rabbika, kemudian dilanjutkan pada alladzi khalaq. Disinilah nilai-nilai kemanusiaan yang harus ditanamkan. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah seharusnya menjalankan hak-haknya sebagai makhluk, menempatkan posisi Allah pada posisi Tuhan. Bagaimana menempatkan Allah ini? Yaitu dengan cara menyembahnya, mengabdikan diri keharibaannya. Kemudian menempatkan makhluk-makhluk Allah yang lain dengan cara saling menyayangi, saling menghormati, dan menerapkan nilai-nilai kepribadian yang baik. Sehingga apabila menjalankan nilai-nilai kepribadian yang baik, maka pastilah menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Sehingga apabila 3 poin ini terkumpul pada seseorang yang mencari ilmu, pada suatu pendidikan, maka akan terciptalah kepribadian yang cendekia dan berakhlakul karimah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan jalan untuk menuju kebaikan di dalam mengarungi lautan ilmu ini. Dari saya, apabila ada kesalahan di dalam bertutur kata, sikap, dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.